Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa ma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, limpahkan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya lah nikmat longgar, nikmat sehat, dan dua kenikmatan inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maghbunun fihima katsirun minan nas. Kebanyakan orang maghbun itu tertipu, tapi yang dimaksud adalah tidak bisa memanfaatkan dua kenikmatan itu. Maka ketika bisa memanfaatkannya, sehat berarti lawannya sakit. Di saat-saat kita sehat kok, aktivitas kita ketaatan kepada Allah, maka di saat sakit pun kita akan mendapatkan pahala sebagaimana kita sehat. Seperti Al-Imam Bukhari menulis bab dalam kitab Adabul Mufrad, yuktabul marid maka ya'malu wa huwa sahih. Orang yang sakit itu dicatat pahala amalan-amalan yang ketika dia sehat. Demikian juga longgar kita, maka di saat-saat kita sibuk Allah mencatat pahala. Ketika saat-saat kita longgar, kita manfaatkan untuk thalabatul ilmi, hadir dalam majelis ilmu, apalagi juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat kita tidak bisa melaksanakan, maka kita mendapatkan pahala seperti melaksanakan. Saat kita sakit, nggak hadir majelis ilmu, padahal ada pengajian, kalau nggak sakit dia akan hadir, maka orang ini akan mendapatkan pahala hadir dalam majelis ilmu, padahal dia sakit di rumah. Kalau sakitnya 3 hari, 4 hari, nggak terasa, nggak kelihatan. Tapi terasa kalau seseorang itu sakit sampai menahun. Ada yang lebih dari 10 tahun, stroke di rumah, nggak bisa apa-apa. Alangkah baiknya seandainya dia itu di saat sehat, yaitu mengerjakan ketaatan, aktivitas-aktivitas yang ada nilai pahala, maka saat dia stroke, ya, tetap falahum ajrun ghairu mamnun. Baginya pahala yang tidak terputus-putus. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak tertipu dengan dua kenikmatan, yaitu as-sihhatu wal farahu, nikmat sehat dan nikmat longgar. Baik, kita masuk pada bab ma yuhram indal kubur, apa-apa yang diharamkan di kuburan. Kemarin telah kita bahas pembahasan, yaitu masalah ad-dzabh wan nahr, mengadakan penyembelihan korban di kuburan. Nah, ini tidak boleh ataupun haram karena merupakan kesyirikan kepada Allah. Kalau dia hanya menyembelih saja, tapi nyembelihnya karena Allah, tapi dilakukan di kuburan, lah itu juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan tidak dibolehkan dan tidak boleh makan dagingnya sembelihan demikian karena adanya tawahum, yaitu membuat kerancuan seseorang. Ya. Baik. Kemudian yang kedua sampai ke 5, ya, jadikan 1 poin. Artinya tidak boleh, nanti dalilnya bersama, yaitu raf'uha ziyadatan ala turabil kharij, meninggikan kubur lebih daripada tanah yang dikeluarkan dari kuburan itu.
artinya lebih daripada 1 jengkal. Kemudian al-kitabatu 'alaiha, menulis tulisan-tulisan di kuburan, al-bina'u 'alaiha, dan membangun di atas kuburan, al-qu'ud 'alaiha, duduk-duduk di atas kuburan. Ini semuanya hal-hal ini diharamkan. Adapun dalilnya, yang pertama yaitu hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan naha Rasulullah SAW, Rasulullah melarang ayu jassasa al-qabr, menyemen, melabur kubur, wa ayyuq'ada alaih, duduk di atas kubur, wa ayyubna alaih, membangun di atas kubur, au yuktab alaih, menulis tulisan-tulisan di atas kuburan. Berkata Imam Nawawi terhadap hadis ini, isnaduha sahih, hadis ini sanadnya adalah sahih. Thumma istadalla biha ala annahu yustahab alla yuzad al-qabru. Imam Nawawi mengatakan mustahab untuk tidak melebihkan kuburan ala turabul ladzi ukhrija minhu, dari tanah yang dikeluarkan dari kuburan. Jadi ketika digali kemudian masuklah tubuh fisik jasad manusia, dikembalikan lagi mesti akan lebih tinggi. Kalau dalam fisika namanya hukum kekekalan, siapa yang guru fisika? Hukum kekekalan zat ya. Saya lulus SMA itu 86, 87, ya sudah berapa tahun ya. Dulu memang jurusan sempat, waktu SMA saya itu, saya pertama kali uji coba untuk dijadikan kelas A1 itu sama ilmu fisik, A2 itu ilmu biologi, A3 itu ilmu sosial, A4 itu ilmu bahasa. Nah itu pertama kali saya di Al-Islam. Nah itu ketika dites masuk kan, akhirnya mana yang bisa masuk ke ilmu fisik. Saya masuk di jurusan A1 yaitu ilmu matematika, fisika. Tapi udah lupa. Kalau air dimasuki benda, nanti air itu akan naik sebesar benda yang masuk itu. Namanya apa? Hukum kekekalan zat ya. Nah, dalam kuburan pun demikian. Ketika kubur digali, kemudian dimasuki orang, mungkin juga kalau tempat kita itu ada kayu, ada papan, ada mungkin peti yang kadang dihancurkan, itu kemudian ditimbun tanah, maka tanah itu mau tidak mau akan lebih daripada, meninggi daripada tanah yang tadinya biasa. Belum lagi kepadatannya, pasti nanti akan lebih tinggi. Lah itu tidak boleh melebihi dari tanah yang lebih itu. Karena ada orang-orang yang supaya kuburannya itu tinggi, datangkan tanah dari luar. Lah itu tidak boleh yang demikian. Cukup yaitu tanah yang memang asalnya dari dalam kubur, tempat bekas galian itu. Nah itu yang dimaksud demikian. Kata Al-Imam Nawawi, mustahab, sunnah ataupun bagusnya mustahab itu adalah ya tanah yang keluar dari galiannya itu, tidak usah didatangkan dari luar gitu. Jadi istadalla biha ala annahu yustahabbu alla yuzad al-qabru, jangan lebih kuburan itu ala turabil ladzi ukhrija minhu, dari tanah yang dikeluarkan daripadanya. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i. Kalau Imam Nawawi jauh kan dengan Imam Syafi'i, nggak mungkin. Imam Nawawi mengatakan, Imam Syafi'i berkata, atau kata Imam Syafi'i, nah itu mestinya dinisbahkan masih adanya
jarak antara Imam Nawawi dan Imam Syafi'i. Makanya qala Syafi'i, dan dia mengatakan, berkata Imam Syafi'i, kalau misalnya qala Syafi'i langsung begitu ya nggak boleh, kamu memang mendengar dari perkataan Imam Syafi'i. Fa in zada fala ba's, ini kata Imam Syafi'i. Kalau lebih nggak apa-apa. Qala ashabuna ma'nahu annahu laisa bimakruh, artinya tidaklah makruh. Qultu wa hadha khilaf dhahir an-nahi fa innal asla fihi tahrim. Tapi hal ini saya katakan, Syekh Albani mengatakan ini jelas perselisihan ini nampak karena hukum asal Nabi mengatakan naha itu adalah haram. Fal haqqu ma qalahu Ibnu Hazmin di dalam Mahallah jilid 5 33. Yang benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Mahallah, ya seperti mana Imam Nawawi tadi, cukup yaitu tanah yang dari luarnya. Kalau ada yang mengatakan boleh, hukum asal adalah itu haram, meskipun kalau itu memang benar perkataan Imam Syafi'i. Tidaklah semua perkataan imam itu mesti benar ya. Kayak Imam Malik mengatakan kullu wahid yu'khad wa yurma illa sahib hadzal qabri. Ini guru daripada Imam Syafi'i. Setiap seseorang bisa diambil pendapatnya, bisa dibuang kecuali penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah SAW. Kalau dia mengatakan nggak boleh, ditawar-tawar gitu. Baik, larangan yang berikutnya wala yahillu ayyubna al-qabr. Tidak dihalalkan bangun di atas kuburan. Wala ayyujassasa, dan juga mengecat. Wala ayyuzada ala turabihi syai', dan menambah tanah yang sudah ada. Wa yuhdamu kulla dzalik, dan akan dihancurkan semua itu. Ini apa? Perkataan Ibnu Hazm di dalam Mahallah tadi. Jadi Ibnu Hazm dalam Mahallah jilid 5 halaman 33, wala yahillu ayyubnal qabr, tidak dihalalkan bangun di atas kuburan, wala ayyujassasa, tidak boleh melabur, wala ayyuzat ala turabi, dan tidak boleh melebihkan tanah yang dari galiannya. Wa yuhdam kulla dzalik, kalau terjadi demikian di hadama itu dihancurkan. Wa huwa dzahir qaul Imam Ahmad, dan ini sebagaimana perkataan Imam Ahmad. Ya faqala Abu Dawud fi masailih, dan Imam Abu Dawud ini murid daripada Imam Ahmad, Abu Dawud As-Sajistani sahibus sunan, dia menulis masalah yang terjadi pada Imam Ahmad. Sami'tu Ahmad qal, kata Imam Abu Dawud dalam Masail, aku mendengar Imam Ahmad mengatakan la yuzad 'alal qabr min turabin ghairi. Tidak dibenarkan menambah dalam kuburan itu dari tanah yang dari tempat lain. Illa ayyusawwiya bil ard fala yu'raf fa ka'annahu rakhasa idzak. Kecuali memang kalau tadi kemudian tanahnya itu rata, nah itu baru ditambah tanah dari luar supaya dikenal bahwasanya itu adalah kuburan, sehingga itu ada rukhsah yang demikian. Wallahu ta'ala. Syekh Albani mengatakan juga wa yadhullul hadis bi mafhumihi, dengan hadis itu, dengan pemahamannya, memahami hadis itu, ala jawazi raf'il qabri, bolehnya meninggikan kuburan, akan tapi bi qadri ma yusa'idu alaihi at-turabul kharij minhu, yaitu sesuai dengan tanah yang dikeluarkan dari kuburan yang digali itu. Wadzalika yakunu nahwa shibrin,
itu kemungkinannya kurang lebihnya yaitu semisal nahwa itu, semisal shibr, satu jengkal. Karena manusia itu ketika dibaringkan kan tingginya juga sekitar apa? Sekitar satu jengkal. Fa huwa muwafiq linnas mutaqaddam fil mas'alah, dan itu mencocoki nas yang lewat di dalam masalah ini. Nah, ini yang pertama, meninggikan kuburan. Boleh ditinggikan tapi hanya kurang lebihnya yaitu satu jengkal, nahwa shibrin gitu. Dan tidak perlu yaitu tanah dari luar, kecuali kalau memang dikembalikan kok tadi jadi rata, ya mungkin ada yang amblek atau bagaimana, nah, itu baru boleh ditambah tanah luar tapi tidak melebihi satu jengkal. Wallahu a'lam. Baik, wa amma tajsis fa huwa min jissa wa wal kals wal muradu yutla qala fil qamus wa jassasa al ina'i malahu wal bina aitallahu bil jass. Jadi melabur. Wala alla nahyu anit tajsis min ajli annahu ziyadah zina. Lah ini tidak bolehnya itu karena menghiasi kuburan. Kama qala ba'dul mutaqaddimin wa alaihi famal hukmu tin al-qabr lil ulama qaulan. Jadi para ulama penglabur atau apa namanya pakai lepan ya yang seperti banyak sekarang, itu bagi para ulama itu ada dua pendapat. Yang pertama al-karahah, nass alaihi al-Imam Ahmad, Imam Muhammad Imam Muhammad itu murid daripada Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Fima naqaltuhu anifa anhu wal karaha indahu at-tahrim idza utlika. Tapi karaha maksudnya makruh, menurut Imam Muhammad itu adalah haram, tahrim kalau itu secara umum gitu. Yang kedua, pendapat yang kedua, annahu la ba'sa bihi. Hakahu, diceritakan dari al-Imam Abi Dawud, dari Imam Ahmad, wa jazzama bihi fil insaf. Wa hakahu Tirmidzi anil Imam Syafi'i qala an-Nawawi aqibahu wa lam yata'arrad jumhurul ashab lahu fasahih annahu la karaha fi ma madha fi ma kama alaih lam yarid fihi nahi. Jadi yang pendapat la ba'as artinya boleh. Yang kedua, kalau pertama tadi makruh atau tahrim, kalau karena lafal makruh itu dan menurut Imam Muhammad itu termasuk haram juga. Asy-Syaikh memberikan tafsil, wala'alla shawab at-tafsil ala nahwi ma ya'ti. Menurut Syekh Albani rincian. Idza kana al-maqsud min tadyin muhafadzah 'ala al-qabri wa baqaihi marfu'an qadra ma sami'a bi syarh, itu boleh. Kalau tujuannya di semen, di apa, di kayak kasih tembok ya, kanan kiri itu tujuannya bukan zinah, tapi tujuannya adalah muhafadzah 'alal qabri, jaga kubur, wa baqaihi marfu'an, supaya tetap menjulang, qadra ma samaha bihi syar'u, sesuai dengan yang disyariatkan, yang dibolehkan oleh syariat, yaitu tinggi satu jengkal misalnya. Wa alla tansifahu riyah, supaya kalau kena angin nggak hilang ungkruan itu. Wala tuba'atharahul amtar, dan tidak ketika kena hujan itu apa terkikis akhirnya habis, rata lagi dengan tanah. Lah kalau demikian tujuannya, fa huwa jaizun biduni syak, ini boleh tanpa ada keraguan. Li'annahu yuhaqqiqa ghayah masyru'ah, karena akan terwujud tujuan yang disyariatkan, supaya apa? Dikenali kalau itu kuburan. Wala'alla hadha huwa wajhun man qala minal hanabilah annahu yustahab.
Nah ini bisa satu sisi dari madhabnya Al-Hanafi bahwasanya itu dimustahabkan kalau memang tujuannya demikian. Akan tapi wa in kana al-maqsud az-zina, tujuannya itu kalau menghiasi kuburan wa nahwiha dan yang semisalnya mimma la faidata fi, itu diantara perkara yang tidak ada faedahnya, fala yajuz li'annahu muhdas, maka tidak dibolehkan karena hal itu adalah hal yang baru. Nah itu misalnya kalau kita bahasanya dengan dikolah itu ya, dikolah kemudian supaya tidak longsor, supaya tidak kena angin terkikis atau kena banjir, ya itu diperbolehkan. Tapi kalau tujuannya zina, ya, apalagi sekarang wallah Ustaz, kalau kita masuk ke makam haji itu ya, atau ke Bonoloyo, kayak keraton aja rumah. Ya. Nanti ada hadisnya Ali bin Abi Thalib. Ali itu diutus oleh Rasulullah, wala tatruk timsalan illa tamastahu wala qabran musyarrafa illa sawaitahu. Jangan tinggalkan berhala-berhala, gambar-gambar kecuali kamu hapus, kamu penggali, rusak. Wala qabran musyarrafa, dan kuburan yang menjulang tinggi kecuali kamu ratakan dengan tanah. Maka gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebenarnya seperti Ali bin Abi Thalib ini, dan saatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tambah ngeri karena orang yang berziarah kubur, meninggikan kuburan itu pada jatuhnya kepada kesyirikan. Tapi kemudian dianggapnya yaitu gerakan yang sadis, sehingga dengan terkenal dengan julukan gerakan Wahabi. Itu diantara satu poin adalah ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu yaitu apa? Menghancurkan kuburan-kuburan yang menjadi pusat-pusat kesyirikan dan mengharamkan ziarah kubur ketika itu. Karena mengharamkan ziarah kubur ketika itu, orang-orang yang ziarah kubur itu terjatuh kepada kesyirikan. Ziarah kubur itu jelas boleh karena akan mendapatkan pelajaran, ibrah, akan mengingat kematian, akan mengingat akhirat, akan bisa membuat air mata itu berlinangan, hati itu menjadi lunak, itu faedah-faedahnya. Tapi ketika dapat faedah kok terjatuh kepada perkara yang haram, maka dalam kaidah fiqhiyah disebutkan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak perkara yang haram, membentengi perkara yang haram, kesyirikanlah perkara yang haram, itu lebih diutamakan daripada sekedar mengambil manfaat seperti ingat kematian, ingat akhirat, ingat menyebabkan lunaknya hati, itu kan manfaat. Tapi ketika melakukan itu kok kemudian jatuh kepada perkara yang haram, maka kaidah fikih tadi mengedepankan perkara yang haram daripada sekedar untuk mendapatkan manfaat. Maka kaidah ini ditarik mungkin dalam puasa hari Sabtu di hari Arafah. Nah, Syekh Albani tetap menggunakan kaidah itu. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Puasa di hari Sabtu itu dilarang. Larangan keras puasa hari Sabtu. Meskipun di situ ada jalbul masalih, sedangkan kamu mengerjakan perkara sunnah itu jalbul masalih. Nah, kaidahnya larangan harus didepankan daripada mengambil manfaat itu. Baik, itu secara kaidah fiqhiyah. Wallahu ta'ala. Maka melihat kondisi kuburan kaum muslimin saat hari ini memang kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi ini ngeri ya. Begitu jauhnya dari ajaran-ajaran nilai-nilai Islam. Baik, yang ketiga yaitu amal kitabatu, menulis tulisan-tulisan di kuburan. Nabi mengatakan hadis yang tadi dan disahkan oleh Imam Nawawi juga tadi, larangan menulis di kuburan. Wa amal kitabatu fadzahiril hadis tahrimuha.
Adapun zahirnya hadis haram. Wa zahir kalam al-Imam Muhammad, dan juga ini seperti perkataan Imam Muhammad. Wa sarraha Syafi'iyah, dan lebih diperjelas yaitu dalam madhab Syafi'iyah wal Hanabiyah dan madhab Hanabilah bil karahah faqat, yaitu adapun secara syarih madhab Syafi'iyah Hanabilah itu dengan makruh saja. Wa qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, ini dalam madhab Syafi'i. Imam Nawawi imam dalam madhab Syafi'i. Qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, wa sawa'un kana maktub 'alal qabr, entah itu tertulis di atas kuburan, fil lauh, dalam papan tulis misalnya, inda ra'sihi, pada kepalanya, yang pas kepalanya, kama jarrat 'adah ba'dun nas, sebagaimana yang terjadi di umumnya manusia, di umumnya orang-orang kaum muslimin. Am fi ghairihi, atau di tempat lain, fakulluhu makruhun li umumil hadis. Ini kata Imam Nawawi, semuanya lah makruh keumuman hadis. Kalau di kuburan berarti apa? Dikasih tembok kecil atau apa, atau kemudian ditulis ya nama, apa, kemudian tanggal wafat biasanya ya. Wastasna ba'dul ulama kitabatu ismil mayyit la ala wajhi zukhrafah. Tapi ada yang mengecualikan sebagian ulama, yaitu menulis nama tapi tidak dengan hiasan. Bal litu'arraf, tapi hanya sekedar supaya dikenali. Kiasan ala wad'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu dikiaskan Nabi meletakkan wad'an Nabi al-hajar ala qabri Utsman bin Mad'un. Ketika Nabi mengubur Utsman bin Mad'un, Nabi itu mengangkat batu dengan tangannya dan meletakkan di bagian kepala Utsman bin Mad'un setelah selesai penguburan. Kama taqaddama fil mas'alah, sebagaimana yang telah lewat. Tapi akhirnya intinya di sini kias yang demikian itu kias dianggap tidak apa salih lil istidlal, gitu, untuk dikiaskan. Ya, wallahu taala alam. Ini dalil yang pertama dari hadis tadi. Kemudian membahas hadis yang kedua, masih kaitan poin-poin ini juga. An Abi Sa'idin wa huwa al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha ayyubna 'alal qabri. Nabi melarang membangun di atas kuburan. Ini hadis akhrajahu Ibnu Majah. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah jilid pertama 473-74 namanya. Bisanadin rijaluhu jami'an sahih, dengan sanad yang para perawi-perawinya semuanya sahih, illa annahu munqati', kecuali ada keterputusan. Faqad qala al-Buwaisiri fi Zawaid, nah, dinyatakan oleh Buwaisiri dalam Zawaid, rijaluhu thiqat illa annahu munqati'. Rawi-rawinya lah rawi-rawi yang kuat, akan tapi terjadi keterputusan. Wallah. Adapun dalam yang semakna itu dalam Musnad Abu Ya'la dengan lafal nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyubna 'alal kubur. Nabi melarang membangun di atas kuburan. Ayyuq'ada alaih, atau duduk-duduk di atas kuburan. Ayyusalla 'alaiha, atau salat di atasnya. Al-Imam Haythami dalam mazhab Syafi'i mengatakan dalam Majmu' Zawaid jilid 361, rijaluhu thiqab, rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang thiqah, yang kuat. Jadi hadis ini melarang membangun di atas kuburan, duduk di atas kuburan. Dan ingat saya dalam Sahih Muslim juga, duduk di atas kuburan itu adalah perkara yang diharamkan, larangan.
Kalau ke Kudus, saya pernah ya, tengok-tengok, pengen tahu ya. Di Menara Kudus, mungkin yang pernah sana. Nah itu di kuburan itu kan tinggal kepala maisannya saja, kepalanya saja sudah di keramik semua. Nah, kemudian di situ di tempat buat baca-baca Quran, baca Yasin, karena kitab-kitab Yasin kecil-kecil itu banyak di tepi-tepinya itu. Wallahu musta'an. Padahal berarti kan duduk di atas kuburan kan itu. Ya. Sampai-sampai waktu itu saya punya apa seandainya di pintu yang besar itu ditulis Naha Rasulullah SAW ayo ada ala kuburan. Ditulis hadis itu bagaimana reaksinya? Kan jelas hadisnya ya. Rasulullah melarang duduk-duduk di atas kuburan. Kamu berdiri apa? Kalau dalam hadis lain yang kemarin dilarang di kamu berjalan di atas jamroh, di atas bara api atau di atas parang yang tajam, itu lebih kamu sukai daripada kamu menginjak kuburan muslim. Nah ini bukan menginjak lagi, duduk-duduk, tiduran, baca Quran, bacaan. Wallahi. Ya. Apa nggak ada yang mengingatkan? Tapi kadang kalau disampaikan demikian, oh itu hadisnya orang-orang Wahabi. Padahal itu Nabi semakin mengatakan gitu ya, larangan kayak gitu. Ya. Wallah. Di tempat kami sana dulu masih waktu saya kecil itu banyak orang angon sapi, angon kambing gitu. Lah mereka angonnya di kuburan ini. Tiap hari akhirnya kan injek-injek kuburan jadi wah. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang tidak dibolehkan mengembala sapi, kambing di atas kuburan. Yeah. Nah ini bangun tidak boleh, duduk di atasnya juga boleh, tidak boleh, dan sholat wa au yusalla alaiha, sholat di atasnya juga tidak boleh. Baik, hadis yang ketiga. An Abil Hayyas Al-Asadi qala li Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada aku, ala ab'athuka ala ma ba'athani Allah alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, tahukah aku akan mengutusmu sebagaimana Rasulullah telah mengutus aku. Allah tadak timsalan wa fi riwayah suratan fi baitin illa tamastahu. Jangan kamu tinggalkan timsal itu apa? Berhala, reco ya, arca. Tapi kalau sonam itu berhala juga, tapi yang sudah alami. Artinya apa? Misalnya pohon dijadikan sembahan, itu namanya apa? Berhala, tapi namanya sanam, apa? Kalau yang dibuat manusia itu sonamun, asnam. Kali kalau yang alami itu namanya timsal. Ya. Kan ada sapi disembah, kebu selamat disembah. Lah itu kan bukan buatan manusia. Itu dijadikannya sembahan, itu kalau dalam bahasa Arabnya lah timsal. Tapi kalau arca yang buat orang membuat sendiri, buat patung dan diibadahi, lah itu sonamun, sonam asnam. Atau kalau yang timsal tadi authanan, wathan. Nah itu bedanya wathanun sama sonamun. Lah ini Ali mengatakan, aku akan utus kamu sebagaimana Nabi Rasulullah SAW mengutus aku. Allah tadak timsalan illa tomastahu. Jangan kamu tinggalkan berhala-berhala kecuali kamu tomastahu, kamu patahkan, kamu hancurkan. Wala qabran musyarrafa. Nah, ini syahidnya di sini.
Dan jangan kamu tinggalkan kuburan yang meninggi illa sawaitahu, kecuali kamu ratakan dengan tanah. Ini hadis akhrajahu Muslimun dalam Sahih Muslim jilid 3 61, wa Abu Dawud jilid 2 70, wa Nasa'i hadis ke-51 dan 28 diulang. Wa Tirmidzi wa hasanahu Hakim wal Baihaqi wa Tayalisi wa Ahmad. Hampir semua kitab sunan masanid mengeluarkan hadis ini. Nah, ini Ali pernah diutus oleh Nabi, jangan kamu tinggalkan gambar-gambar berhala-berhala kecuali kamu hancurkan. Tamas tahu, kamu hapus. Wala qabran musyarrafah, kuburan yang meninggi kecuali kamu samakan dengan tanah. Qala al-Imam Syaukani mengomentari hadis ini dalam syarahnya, fihi anna sunnah annal qabra la yurfa raf'an jabira. Perkara yang sunnah, kubur itu tidak boleh ditinggikan. Min ghairi farq baina man kana fadilan wa man kana ghairu fadil. Kata beliau tidak ada beda. Yang dikubur itu adalah orang yang fadil, orang yang mulia, terkenal, tokoh, pimpinan misalnya, zaim, atau ghairu fadil, atau orang biasa. Itu semuanya tidak dibolehkan. Wadh-dhahir anna raf'al kubur ziyadah 'alal qadril ma'dun fihi muharram. Kata beliau, secara zahir meninggikan kuburan yang melebihi dari batasan yang diberi keizinan, yaitu mungkin satu jengkal, itu adalah perkara yang diharamkan. Wa qad sarraha bidzalika ashabu Ahmad wa jamaah wa Syafi'iyah wa Malik. Dan beliau menyatakan bahwasanya telah terang-terangan demikian itu sahabatnya Imam Ahmad, jamaah dari kalangan mazhab Syafi'iyah dan juga Malikiyah. Wallahu ta'ala a'lam.